warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nufrita Klaudarina dengan NIM 02403008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program pengkajian pegawai dosen menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek, yaitu enkapsulasi, inheritance, dan polomorfisme. Baik, langsung saja kita masuk ke Chrome. Kita cari Google Colab. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lanjut, pada bagian pertama saya membuat kelas pegawai dengan perintah kelas pegawai. Kelas ini merupakan blueprint atau cetakan untuk membuat sebuah objek. Kelas pegawai dijadikan sebagai kelas induk atau superkelas yang nantinya akan diwarisi oleh kelas dosen dan kelas staff. Selanjutnya, metode ini digunakan konstruktor, yaitu metode yang dijalankan secara otomatis ketika sebuah objek dibuat. Di dalamnya terdapat sel, nama, NIP, gaji. Self digunakan menunjukkan objek yang sedang dibuat, sedangkan nama, NIP, dan gaji merupakan data yang akan dimasukkan ke dalam objek. Kemudian step nama, NIP, gaji. Perintah ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam atribut objek. Pada atribut gaji, tanda double underscore membuat gaji menjadi privat sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Hal ini merupakan penerapan konsep enkapsulasi, yaitu menyembunyikan data agar lebih aman. Selanjutnya, metode gather yang berfungsi untuk mengambil nilai gaji yang bersifat privat. Perintah return digunakan untuk mengembalikan nilai gaji sehingga digunakan untuk metode lainnya. Lanjut, metode setter yang berfungsi untuk mengubah nilai gaji. Di dalamnya terdapat perintah if digunakan untuk mengecek apakah gaji yang dimasukkan lebih besar dari 0. Jika benar, maka dijalankan, artinya nilai gaji akan diperbarui. Namun jika salah, perintah else digunakan untuk kondisi pada if. Jika tidak terpenuhi, hingga program akan menampilkan pesan gaji tidak boleh bernilai negatif atau 0. Lanjut, metode tampilkan info. Metode ini digunakan untuk menghasilkan informasi pegawai. Di dalamnya terdapat perintah print informasi pegawai, digunakan untuk teks ke layar. Kemudian print f nama, NIP, gaji. Huruf F disebut F string, yaitu menampilkan NIP, gaji, isi variabel langsung ke dalam teks. Selanjutnya saya buat kelas dosen dengan perintah kelas dosen dalam kurung pegawai. Penulisan pegawai menunjukkan bahwa kelas dosen mewarisi atribut dan metode dari kelas pegawai. Konsep ini disebut inheritance atau pewarisan. Perintah super digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas pegawai sehingga atribut nama, NIP, gaji tidak perlu dipanggil ulang. Kelas dosen terdapat metode tampilkan informasi yang namanya sama dengan kelas pegawai tetapi isinya berbeda. Hal ini merupakan konsep polimorfisme. Perintah if f gaji self get gaji. Saya menggunakan get gaji karena atribut gaji bersifat privat sehingga tidak bisa diakses secara langsung. Lanjut, kelas staff yang mewarisi kelas pegawai. Perintah self ini bagian ini digunakan untuk menyimpan data bagian atau divisi tempat bekerja. Setelah kelas selesai dibuat, saya membuat objek dosen 1 dan staff 1. Objek ini berisi data nama,
unit gaji serta mata kuliah atau bagian masing-masing. Lanjut, dosen 1 tampilkan info, staf 1 tampilkan info. Perintah ini digunakan menampilkan data dosen dan staf sebelum gaji diubah. Dosen 1 set gaji 6 juta, staf 1 set gaji 4 juta. Perintah ini digunakan mengubah gaji dosen menjadi 6 juta dan staf menjadi 4 juta rupiah. Selanjutnya, dosen 1 tampilkan info, staf 1 tampilkan info. Perintah digunakan untuk menampilkan kembali data pegawai setelah gaji berhasil diperbaharui. Nah, tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita run. Tunggu sebentar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, dari program ini dapat disimpulkan bahwa enkapsulasi diterapkan pada atribut gaji, inheritance diterapkan pada kelas dosen dan staf yang mewarisi kelas pegawai, dan polimorfisme diterapkan pada metode tampilkan informasi yang memiliki isi berbeda pada setiap kelas. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.